Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, inna bani mata, sesungguhnya inna bani ibni inna bana ibni bacanya inna bana ibni, sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-lakiku, gitu. Ya, cucu laki-laki, ya bahasa dia. Cucu laki-laki saya itu mati. Cucu laki-laki tapi dari anak laki-laki, ya Pak ya, bukan dari anak perempuan, ya. Mata, dia mati. Famalia min mirosihi, adakah bagiku dari harta waris yang ditinggalkannya? Jadi dia posisinya sebagai simbah, kakek, ya Pak. Faqala, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, laka as-sudusu, bagimu ada 1/6. Ya, ini karena bapaknya sudah tidak ada, jadi naik ke atas, dilihat, oh kakeknya masih hidup. Ini yang menjadi dasar ulama ahli fikih, bahwa kalau tidak ada bapak ya ke atas gitu. Karena dalam Al-Quran tidak ada penjelasan, ya tidak ada penjelasan kakek itu bagiannya seberapa. Yang ada itu wawarisahu asudusu, keduanya mewarisi 1/6 masing-masing, yaitu bapak dan ibu. Jadi kalau dalam Al-Quran itu keterangannya hanya ada untuk bagian bapak dan bagian ibu. Nah, hadis Rasulullah SAW itu melengkapi penjelasannya manakala ada mayit yang meninggal. Orang tuanya sudah tidak ada semuanya, tapi masih ada kakek. Nah, kakeknya itu tapi dari jalur bapak, bukan dari jalur ibu. Ya, begitu Pak ya. Kan tadi Rasulullah menjelaskan li aula rajulin zakarin itu. Jadi dari silsilah laki-laki, kakeknya dari jalur bapak. Kata Rasulullah itu bagimu as-sudusu, ada 1/6. Sudah selesai. Kemudian dia pergi. Falamma wallada'ahu, kemudian tatkala dia beranjak dari Rasulullah, falamma wallada'ahu, kemudian Rasulullah memanggil lagi, sebentar tunggu. Faqala laka sudusun akhar, bagimu itu ada 1/6 yang lain, kata Rasulullah. Falamma walla da'ahu, dan tatkala pergi lagi, berpaling lagi, da'ahu, Rasulullah memanggil lagi. Faqala, Rasulullah menjelaskan, inna sudusal akhar tu'matun, sesungguhnya yang 1/6 terakhir lagi itu adalah rezeki bagimu, ya, bukan bagian yang wajib atau bukan furudul muqaddarah. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahu Tirmidzi. Wa huwa min riwayatil Hasan al-Basri an Imran. Dia itu dari riwayat Hasan al-Basri. Wa qila innahu lam yasma' minhu. Ini ada keterangan tu'matun ini maksudnya apa? Qala at-Tayyibi surat hadhil mas'alah, gambaran masalah ini adalah annal mayyita, sesungguhnya mayit yang meninggal ini, mayit itu taraka bintaini, dia itu meninggalkan 2 anak perempuan. Jadi ahli warisnya ada 2 anak perempuan. Wa hadas sa'il, dan laki-laki ini. Jadi ada 2 anak perempuan dan kakeknya, tapi kakeknya dari silsilah bapak. Falahuma, maka bagi 2 anak perempuan itu as-sulusani. Ini sesuai dalam Al-Quran, ya. Kalau jumlah anak perempuan lebih dari 2, ya, jadi 2 atau lebih lah, 2 atau lebih,
Kalau satu kan setengah ya. Kalau jumlah anak perempuannya 2 atau lebih dan nggak ada anak laki-laki, anaknya perempuan semua maksudnya, itu bagiannya 2/3. 2/3 itu dibagi jumlah anak perempuan, mau jumlahnya 2, 4, 6 gitu. Kalau anak-anaknya itu perempuan semua, ya jumlahnya 2 atau lebih, berarti bagian mereka 2/3. Sisanya berapa Pak? 1/3. Nah 1/3 ini ya, wa baqiya as-sulusunya, sisanya 1/3. Fatafa'an Nabi SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil ila sa'il, kepada yang laki-laki tadi, sudusa bil fardi. Jadi ada 2 kali 1/6 bagimu ya. Li'annahu jaddul mayyiti, karena dia itu kakeknya mayit. Ya. Wa tarakau hatta dhahaba wa tafa ilaihi as-sudusul akhir kaila yadunu anna fardahu as-sulus. Jadi sebenarnya ini Pak bedanya jenjang tadi, bedanya jenjang ahli waris bapak dengan kakek. Kalau bapak itu kan dekat dengan mayit ya Pak. Ya. Bapak itu hak warisnya jika ada anak laki-laki itu 1/6. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, hak warisnya asobah. Beda dengan kakek. Kalau kakek itu mau ada anak laki-laki atau tidak ada, dia tetap haknya 1/6. Nah ini kebenaran kasus ini tidak ada ahli waris lain. Jadi asalnya itu 2/3 bagi anak perempuan tadi yang jumlahnya 2 orang. Dan 1/6, 2/3 bagi tambah 1/6 sabaraha. Ya, 5/6, masih ada sisa 1/6. Maka Nabi kemudian manggil lagi, kamu dapat 1/6 lagi. Ya, yang 1/6 terakhir ini sedekah bagimu. Maksudnya kata Rasulullah, asobahnya buat kakek, karena nggak ada ahli waris lain. Jadi hak wajibnya, hak warisnya itu sebenarnya cuma 1/6 karena statusnya kakek bukan bapak. Kalau bapak jelas mendapatkan asobah. Bisa dipahami ya Pak ya. Ini kasus khusus yang terjadi di masa Rasulullah, dan ini memang menjadi dasar bagi ulama ahli faraid itu menentukan bahwa kalau bapak tidak ada ya kakek berarti mendapatkan hak waris dari jalur bapak. Maka kalau kakek dari jalur ibu itu